Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Hanif. Kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi ini ya, RKS khusus untuk karena ini tahap kedua yang lagi rame adalah untuk pengadaan buku pojok baca ya. Kenapa ini khusus buku pojok baca? Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman supaya nantinya untuk menganggarkan buku pojok baca ini teman-teman tidak salah langkah, sehingga nanti anggaran yang 10% itu bisa memenuhi sesuai dengan juknis. Jadi nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman untuk menganggarkan dan untuk pembelian buku pojok baca ini ya. Oke, ini sudah saya siapkan nantinya aplikasi khususnya. Oke, kita langsung aja untuk ke tutorialnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi ini ya teman-teman, nanti ini aplikasinya nanti saya cantumkan di link deskripsi. Jadi teman-teman nanti bisa langsung login ya. Login, ini nanti dikopikan aja ke ini. Nah, ini masuk dengan Google ya. Masuk dengan Gmail teman-teman. Nah, nanti ini aplikasinya seperti gini ya. Nah, sebelum kita melangkah ke ini, ke aplikasinya, sedikit saya berikan penjelasan ya teman-teman yang mengenai anggaran buku pojok baca ini ya. Jadi teman-teman kalau sudah menganggarkan 10% buku pojok baca ini, yang perlu diperhatikan pertama adalah nanti waktu pembelian buku itu yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ya. Andaikan misalkan di sini teman-teman mau beli buku ya, menganggarkan buku pojok baca, yang perlu diperhatikan sebelum beli ya, teman-teman harus cek dulu ini spesifikasinya ya. Nah, karena kita akan menganggarkan buku ya, buku untuk perpustakaan, buku bacaan untuk pojok baca. Ya, ini spesifikasi jenisnya ini harus buku ya teman-teman ya, harus buku nih ya. Ini meskipun nanti teman-teman apa ada yang penawaran dari penyedia ya, misalkan ini ya, misalkan di sini ya. Nah, ini jenisnya non buku. Kalau non buku ini nanti terbaca kita pembeliannya jenis barang ya, non buku ya, bukan buku. Jadi nanti akan nggak masuk dalam anggaran yang buku pojok baca. Gitu ya. Ini yang harus diperhatikan teman-teman. Ini baku ini. Nah, nanti waktu menganggarkan 10% itu nanti mungkin ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi nanti pembeliannya itu bukan paket ya teman-teman, bukan paket. Misalkan buku referensi PAUD apa itu kan paket ya. Nah, nanti di penyedianya tidak akan bisa memasukkan, karena gini, akan sedikit spill di akun penjualnya. Nah, di sini di akun penyedia itu ini ada tambah barang atau jasa dan tambah produk buku. Nah, untuk buku pojok baca itu penyedia itu harus menambahkan di tambah produk buku, bukan tambah barang. Nah, kalau ditambah produk buku ini adalah sudah harus berdasarkan bukunya terdaftar di CB ya, di sini. Ini ya, kita nanti mencari, kita tidak bisa, penyediaan tidak bisa memasukkan asal judul buku atau apa, tapi harus berdasarkan di sini yang sudah terdaftar di CB.
Misalkan di sini ayo mandiri, misalkan ya, saya cari. Nah, di sini ada ini judulnya, ayo menjadi pelajar mandiri. Nah, ini yang bisa dimasukkan dan bisa dipesan oleh teman-teman semuanya, gitu. Jadi nanti nggak bisa ini saya membuat pengen buku paket saya masukkan buku referensi PAUD, enggak, pasti enggak ada ini. Pasti enggak ada. Nah, enggak ada ya. Ya, enggak ada. Nah, nanti di sini ini nanti akan saya share juga data bukunya yang sudah ada yang sudah terdaftar di CB ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan ini. Nah, nanti di sini akan saya lampirkan juga. Nah, ini teman-teman. Ini daftar buku yang bisa dibeli teman-teman yang sudah aman ya, kita beli ya, yang sudah terdaftar di CB. Ada nih nanti untuk SD, untuk PAUD, SMP, SMA, gitu ya. Nah, ini yang nanti sebagai referensi teman-teman untuk menganggarkan buku pojok baca ya, untuk 10%-nya. Jadi nanti pembeliannya harus berdasarkan per judul buku ya, bukan paket ya, perhatikan ya, per judul buku bukan paket, karena nanti kalau paket di penyediaannya nanti akan tidak bisa memasukkan, nanti bisa dimasukkan tapi nanti jenisnya pasti non buku, bukan jenisnya buku, itu ya, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi nanti jangan salah langkah, nanti kalau kita asal ngeklik pembelian di siplahnya ternyata yang kita beli adalah jenisnya non buku, nanti tidak akan masuk di anggaran sesuai juknis buku pojok baca, karena yang kita beli adalah non buku, itu ya. Nah, sekarang nanti ini yang aplikasinya ini adalah untuk mempermudah teman-teman menganggarkan, karena gini, ini ya, setelah kita login tadi ya, setelah kita login, nah, ini klik buat rencana baru. Nah, ini misalkan teman-teman ini buku pojok baca gitu aja ya. Nah, berapa ya 10%-nya teman-teman menganggarkan yang dari total anggaran setahun, misalkan di sini 3 juta ya, 3 juta. Setelah itu buat rencana. Sekarang kita sudah ada ya total anggaran ini untuk khusus ini buku pojok baca ya teman-teman ya. Nanti kan kita ada perubahan mungkin di anggaran pojok bacanya, jadi kita nanti membuat anggaran di arkasnya perubahan nanti khusus buku pojok baca gitu ya. Nah, setelah itu nanti ini daftar bukunya yang tadi sudah saya download gitu ya. Nanti bisa kita upload di sini sebagai referensi teman-teman untuk nanti akan menganggarkan dan membeli buku apa gitu ya. Jadi kita tinggal upload Excelnya di sini ya. Nah, nanti ini sudah saya, karena misalkan ini khusus PAUD ya, karena ini kalau seluruhnya sangat banyak mulai dari PAUD sampai SMA atau SMK, jadi nanti ini saya pisah nanti. Misalkan ini untuk PAUD ya, untuk PAUD aja itu ada 3.807 judul buku. Jadi nanti supaya saya pisah supaya nanti kita mengupload Excel ke aplikasinya ini tidak terlalu berat. Jadi nanti ini ada, ini saya upload di sini, ini mengupload. Kita tunggu dulu dia mengupload file Excelnya. Jadi nanti ini aplikasi ini hanya untuk mempermudah teman-teman menganggarkan dulu sebelum nanti kita menginput di arkasnya. Kita ini istilahnya kita buat reng-rengan dulu di sini
nanti kira-kira buku apa aja yang kita beli gitu loh ya. Karena nanti ini yang saya upload di daftar buku ini adalah daftar buku yang sudah terdaftar di CB gitu ya. Karena nanti yang kita pembelian buku itu pasti harus sudah terdaftar di CB. Kalau nggak terdaftar di CB nanti penyedia itu nggak akan bisa mengupload di tokonya gitu ya. Jadi nanti waktu mengupload itu nanti pasti dia kesulitan. Bisa diupload tapi nanti terbacanya di ini non buku. Kita tunggu dulu karena ini terlalu banyak ya. Ini sudah saya potong, saya bagi filenya ini untuk 1000 judul buku, karena untuk PAUD aja ada 3807 judul buku. Kalau saya jadikan satu filenya nanti akan kesulitan untuk ini mengupload di sini di aplikasinya. Kita tunggu dulu. Nah ini ya, sudah ya teman-teman, sudah terupload bukunya. Nah ini sudah terupload bukunya di sini ya. Nah jadi nanti ini daftar buku ini nanti ini kan hanya sampai 1000 ya, nggak sampai 1000 nanti. Nah, sampai 1000 nanti ada 3000 nanti diupload lagi ya teman-teman ya. Nanti diupload lagi bisa nanti akhirnya lanjut ya. Jadi ini daftar buku, daftar judul buku yang bisa dianggarkan teman-teman. Nanti untuk 10% buku pojok bacanya. Nah, misalkan ini kita mau menganggarkan buku panduan guru belajar untuk satuan PAUD. Misalkan kita mau menganggarkan ini ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan anggaran. Klik aja tambahkan anggaran. Nah, nanti masuk ke sini ya, masuk ke rencana anggaran. Nah, jadi nanti total anggaran berapa kita menganggarkan ini. Untuk ini kita mau beli berapa, misalkan kita beli 2 ya. Nah ini bisa selanjutnya nanti misalkan teman-teman karena ini judulnya banyak bisa cari di sini, cari di sini judul bukunya. Misalkan ini saya cari apa ya, khusus PAUD ya. Nah, misalkan saya mau mencari ini bonekaku gitu ya. Misalkan saya mencari bonekaku, bisa tinggal di sini cari. Nah ini ada ya, tampil ya bonekaku. Nah, saya mau beli ini, nanti kalau saya ketemu kita tinggal tambahkan ke anggaran. Nah itu ya, kita mau beli berapa, 2. Karena gini ya teman-teman ya, ini buku pojok baca, buku bacaan ya. Jadi nanti tidak di sarankan untuk membeli buku sesuai dengan jumlah siswa, karena ini nggak mungkin lah kita beli buku ini sesuai dengan jumlah. Ada pertanyaan Pak Hanif, ini kita dapatnya 5 juta, nanti kalau kita beli per judul buku ini kan nanti belinya banyak sekali. Memang iya banyak, dan kita tidak boleh membeli buku ini sesuai jumlah siswa, karena ini ngapain buku pojok baca kita beli sesuai jumlah siswa ya, paling banyak ya 5 lah ya. Nah itu seterusnya nanti teman-teman ya. Ini bisa juga ditambah manual, misalkan tidak ada di daftar buku itu, asalkan tambah manual, asalkan buku tersebut terdaftar di CB, itu bisa kita tambahkan ya teman-teman. Perhatikan betul itu ya.
kalau misalkan ada penawaran dari penyedia judul buku, meskipun itu buku cerita, kalau tidak terdaftar di CIB, nanti disiplah atau apa, nanti kita terbaca pembeliannya bukan buku yang tadi ini, pasti nanti jenisnya non buku. Nah, kalau non buku nanti dihitung, kita masuk di Kemdikbud tidak memenuhi juknis yang 10%. Itu yang harus perlu diperhatikan teman-teman, gitu ya. Jadi ini karena login melalui Gmail, meskipun kita nanti logout, kita login lagi nanti akan tersimpan. Nah, nanti di sini baru kalau sudah memenuhi anggaran, ya ini nanti kalau misalkan 3 juta, kita 3 juta lebih enggak masalah teman-teman, 3 juta berapa gitu, karena kan kita beli kan nggak mungkin bisa pas tuh 3 juta gitu. Nggak apa-apa asalkan sudah memenuhi 10%, gitu ya. Nanti penggunaan anggaran ini berapa persen nggak apa-apa, gitu teman-teman. Nah, ini mungkin hanya aplikasi yang membantu teman-teman untuk menganggarkan. Nanti kita belinya judul bukunya apa aja, nanti ini tinggal disalin di arkasnya sebagai pedoman lah. Kita sebelum menganggarkan di arkas, kita anggarkan dulu di aplikasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat buat teman-teman. Ini untuk aplikasi ini yang saya pakai contoh, terutama untuk PAUD ya. Jadi untuk yang SD SMP mungkin bisa pakai ini juga. Nanti daftar bukunya juga saya cantumkan di sini, ya. Ini banyak juga yang untuk SD SMP, SMA, SMK. Nanti mungkin teman-teman bisa menghapus dulu ini. Ya, untuk filenya nanti yang bisa diupload ya hanya ini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan yang SD SMP hanya judul buku dan harga satuan aja ya, judul buku dan harga satuan ya. Jadi nanti kalau di sini daftar bukunya ada ID buku, ISBN, dihapus saja ya, atau nanti saya hapus saja nanti. Jadi nanti yang saya lampirkan nanti hanya judul buku dan harganya saja, gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini apabila dirasa bermanfaat untuk yang lain. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.